Daripada wisata lokal, contohnya ke Bali yang ongkosnya sangat mahal, mendingan coba ke Vietnam, ke Thailand ya. Di Vietnam banyak banget yang kalian bisa dapatkan dan bisa kalian nikmati ya. Seperti video di bawah ini, wisata ke Vietnam bisa transit di Singapura dengan gratis beberapa jam atau sampai dengan 24 jam. Tujuan libur kali ini adalah ke Vietnam. Karena di Vietnam rencananya gue mengunjungi 3 kota, yang mana 2 kotanya itu cukup terkenal ya, Da Nang dan Ho Chi Minh. Dan 1 kota, Nha Trang. Nha Trang ini adalah kota pantai yang cukup mewah menurut gue, cukup bagus dan menjadi prioritas gue dan menjadi rekomendasi buat kalian-kalian yang ingin liburan pantai tapi yang nuansanya kota dan super duper mewah dan murah, itu ke Nha Trang, Vietnam. Dalam perjalanan ke Vietnam ini gue menggunakan atau naik Scoot Airways yang mana harganya murah banget, 800 ribuan doang, tapi transit di Singapura. Pilihan transit di Singapura itu bervariasi mulai dari 3 jam sampai dengan 24 jam. Jadi buat kalian yang ingin mengunjungi Singapura, jangan bego deh, beli saja pesawat yang ke negara atau ke kota tujuan lain, tapi ambil aja yang transit di Singapura. Karena Singapura itu sekarang untuk penginapan mahal, makan mahal, transportasi mahal, dan everything mahal. Jadi Singapura itu worth it untuk liburan di transit aja. Transit penerbangan di Singapura 4 sampai dengan 12 jam udah cukup untuk pergi ke Marina Bay Sands, ke Bugis ataupun ke Orchard Road, dan ke beberapa tempat itu ambil penerbangan yang transit aja. Selain murah dan hemat, juga tidak mengeluarkan pengeluaran untuk penginapan yang mahal di Singapura. Kalian tahu sendiri kan, untuk penerbangan lokal di Indonesia itu harganya sekarang itu bervariasi ya. Untuk dekat ke Jawa itu Surabaya ataupun ke Jogja itu 800 sampai 1 juta, atau ke Bali 1 jutaan, atau ke Sumatera 1 juta ke atas sudah pasti one way ya. Sedangkan kalau kalian mau ke Bangkok atau alias ke Thailand maupun ke Vietnam dan ke Malaysia, itu berkisar antara 1,5 sampai 2 juta saja, dan kalian bisa pilih penerbangan transit di Singapura naik Scoot dan kalian udah bisa mengunjungi Singapura sekalian. Jadi rekomendasi gue bagi kalian yang biasa suka liburan lokal, udah saatnya kalian berubah haluan, bikin paspor. Itu paspor sekarang itu mulai dari 350.000 dan sampai ke 650 ribuan saja. Kalian bisa liburan ke luar negeri dengan harga yang lebih murah dan pilihan yang lebih banyak ya.
Dan bagi kalian yang udah bosan ke Singapura, tapi tetap transit di Singapura, bisa menikmati Changi Airport saja, karena banyak sekarang berbagai jenis view di Changi Airport dan atraksi yang bisa kalian nikmati hanya untuk sekedar relax atau untuk menghabiskan waktu transit kalian ketika berada di Changi, Singapura. Kalau kalian terbang naik Singapore Airlines, Scoot Airways ataupun Jetstar ya, jadi kalian bisa nikmati terbang transit di Changi Airport ini. Dari Changi Airport ke Ho Chi Minh itu kalau nggak salah butuh 2 jaman saja penerbangan. Dan sesampainya di Ho Chi Minh, kalian bisa menikmati kota Ho Chi Minh yang cukup gemerlap di malam hari juga, karena ada beberapa spot area yaitu yang berada di District 1 yang banyak hiburan malamnya, seperti ini street bar ini. Jadi ini sepanjang jalan ini adalah bar dan restoran ataupun kafe-kafe yang bisa kalian nikmati di malam hari hanya sekedar untuk berjalan santai ataupun menemukan restoran ataupun untuk menikmati malam di barnya. Pada dasarnya wisatawan itu tinggal di District 1 ya, di area-area yang paling ramai untuk siang maupun malam, dan banyak turis di sana. Dan banyak pilihan hostel maupun hotel murah yang berada di District 1 tersebut. Dan berikut ini adalah post office yang berada persis di depan katedralnya Ho Chi Minh ya. Kantor pos tua ini biasanya menjadi tujuan wisata utama juga nih buat wisatawan yang pergi ke Vietnam dan Ho Chi Minh ini. Dan biasanya wisatawan dari Eropa ataupun dari Amerika, mereka beli kartu pos yang buat dikirim ke sanak saudara mereka yang berada di Eropa sana. Jadi itu salah satu bentuk wujud dari euforia traveling mereka. Dan di dalam post office ini juga banyak toko-toko souvenir ya, dan gue sarankan kalau kalian beli souvenir di Ho Chi Minh, di sini jadi prioritas utama karena harganya udah jelas dan kualitasnya udah jelas, daripada kalian beli di Central Market yang harganya naiknya berapa kali lipatnya ya daripada harga regulernya. Jadi kalian mesti nego dulu tuh kalau di market, mendingan beli di post office saja, banyak pilihannya. Jalan beberapa menit dari post office itu, kalian bisa menikmati pemandangan ala-ala Eropa atau ala-ala Prancis gitu, karena kalau nggak salah Vietnam ini bekas jajahan Prancis maupun Amerika, jadi nuansa kotanya cukup autentik dengan ala-ala Eropa. Dan di City Hall-nya kalian bisa menikmati pemandangan dan berbagai jenis restoran ataupun tujuan-tujuan wisata dengan gedung-gedung peninggalan atau dengan nuansa Eropanya. Di sini juga kalian bisa temukan mall yang super duper mewah juga ya, yang menjual berbagai jenis brand nomor 1 di dunia yang berada di area ini. Walaupun panas terik, tapi nuansa ataupun vibe kita berjalan kaki di area ini cukup kita rasakan seperti kita berada di musim panas di Eropa ya. Dan pemandangannya juga cukup indah, dan juga view-nya semuanya itu menunjukkan kalau kita seperti berada di suatu negara yang bukan Vietnam ya. Jadi kalian akan merasa berada di vibe Eropa gitu.
Kuliner utama kalau kalian ke Vietnam, pastilah kalian harus coba pho ya. Pho itu noodle mie soto mie sejenisnya khas yang berada di Vietnam. Tapi kalian harus pilih-pilih karena ada banyak banget pada dasarnya mereka jual pho ini yang ada babinya pilihannya. Kalau kalian bisa jeli, kalian bisa cari yang khusus cuma beef ya. Kalau wisata malam pingin menikmati kota Ho Chi Minh, terutama di City Hall-nya ini, kalian bisa datang ke area ini, area City Hall. Dan di sini juga ada tempat paling terkenal yaitu Apartemen Cafe. Ini biasanya autentik ya bagi tourism yang datang ke Vietnam, pasti ke Apartemen Cafe sekaligus cuma pingin coba restorannya atau kafenya atau hanya sekedar berfoto, karena area ini cukup ramai dengan restoran-restoran maupun coffee shopnya. Dan selama gue berada di Ho Chi Minh, tepatnya juga datang hari Jumat, saatnya untuk sholat Jumat. Dan masjid agungnya atau masjid utamanya yang berada di Ho Chi Minh ini adalah masjid gue lupa namanya, tapi persis banget berada dekat City Hall, cuma jalan 5 menit lah dari ke City Hall itu, ataupun ke area utama, pusat utama kota Ho Chi Minh ini, kalian bisa temukan masjid ini. Gue nggak lupa ya nama masjidnya apa, tapi kalian bisa lihat aja masjid di Ho Chi Minh yang paling besar itu adalah masjid ini, walaupun tidak terlalu besar karena komunitas muslim di Ho Chi Minh ini tidak begitu banyak. Pada dasarnya kayaknya sih turis ya, atau kayak orang-orang Afrika, orang-orang Arab ataupun orang Turki yang lagi tinggal hidup ataupun bekerja di Ho Chi Minh saja, pada dasarnya yang berada di kota Ho Chi Minh. Satu malam atau 2 malam di Ho Chi Minh sudah cukup ya menurut gue untuk merasakan vibe ataupun peninggalan bersejarah ataupun wisata-wisata bersejarah yang berada di kota Ho Chi Minh. Dan saatnya gue mencoba sleeper bus dari Ho Chi Minh ke Nha Trang, yaitu 8 jam ya perjalanan ke Nha Trang City itu yang merupakan kota pantai. Kotanya cukup mewah, tapi di luar ekspektasi gue, ternyata super duper bagus. Gue ngambil jam malam ya, tapi kalau siang juga bagus kayaknya karena kita akan bisa ngeliat view. Tapi kalau malam kita bisa tidur, akhirnya menghemat budget untuk hotel juga. Tapi pada dasarnya hotel di Nha Trang itu sangat murah dibanding dengan di Ho Chi Minh ataupun di kota lainnya. So, welcome to Nha Trang City. Seperti yang kalian lihat sendiri sepanjang perjalanan tadi yang agak gelap itu karena busnya itu malam, nyampenya itu pagi ya. Itu di sepanjang jalan itu banyak sekali resort mewah sebelum menyampai ke kota Nha Trangnya ya. Karena itu adalah area tempat yang seperti padang pasir gitu loh. Tapi pantainya cukup bagus dan semua resort-resort mewah berada di area itu. Tapi kalau kalian ke kotanya, di sini banyak gedung-gedung pencakar langit, apartemen maupun hotel-hotel, itu semuanya pada dasarnya hotel berbintang 4, 1, 2, 3, 4. Tapi lebih kebanyak ke hotel berbintang 2 dan 3 saja ya.
di area ini, dan harga penginapan di sini sangat murah. Seperti tempat yang gue inapin, ini adalah kamarnya cukup besar, itu pokoknya cukup luas deh, nanti kalian bisa lihat sendiri. Itu harganya di 130.000 saja satu malam. Sedangkan untuk private room lagi ada yang mulai dari 80 ribuan kalau nggak salah. Sepanjang mata memandang, kalian bisa lihat pantainya, kotanya, dan kemewahannya seperti kalian berada seperti di Brazil ataupun seperti berada di negara-negara Amerika ya. Kalau di Hawaii ataupun Amerika lainnya yang seperti kalian lihat di tontonan-tontonan film saja. Tapi pada dasarnya di Asia Tenggara itu tempat seperti ini mungkin hanya ada di China. Tapi di China pantainya kayaknya nggak sebagus pantai-pantai di Asia Tenggara. Kalau ke Hong Kong kalian lihat sendiri itu pantainya itu tidak begitu banyak, hanya pantai kecil tapi pemandangannya seperti ini. Ini di Vietnam. Di Vietnam adalah negara yang kita anggap itu negara miskin daripada Indonesia, tapi mereka memiliki kota yang super mewah, pantai yang super mewah, dan semuanya penuh dengan unexpectasi gitu. Jadi sesuatu ternyata kita anggap itu nilainya 6, ternyata itu 10, dan kalian sangat puas sekali kalau kalian bisa liburan ke Ho Chi Minh. Kalian naik bus ke sini, busnya itu ongkosnya antara 150 sampai 200 ribu saja, tapi itu sleeper bus. Kalian bisa tidur dengan nyenyak, kalian bisa nyaman tidurnya di atas busnya, dan kalian bisa sampai di Nha Trang ini. Sedangkan dari Nha Trang ini juga banyak penerbangan internasional, dari Nha Trang ke Kuala Lumpur, dari Nha Trang ke Singapura, maupun dari Nha Trang ke kota-kota lainnya seperti ke Bangkok ataupun Nha Trang ke langsung ke Korea juga ada. Banyak pokoknya ada penerbangan dari Nha Trang ini ke negara-negara lain, terutama ke Indonesia tidak ada pastinya ya. Seperti yang kalian bisa lihat itu di belakang tenda itu, di seberang sana itu ada pulau. Itu pulau ke sana itu bisa lewat kabel cart. Kabel cartnya itu langsung ke resort yang ada di sana. Itu tempat permainan seperti Dufan lah kalau di kita. Jadi ada juga resort dan hotelnya yang bisa kalian sewa, dan kalian bisa menikmati juga area bermainnya. Cocok banget untuk keluarga muda ataupun kalian yang lagi berpasangan yang ingin menikmati liburan ala pantai dengan harga yang terjangkau tapi dengan kemewahan yang di luar jangkauan kalian. Welcome to my room. Jadi ini ya kamarnya, ada 2 bed besar, TV-nya juga udah bisa main YouTube ataupun Netflix, dan ini semua cuma di harga 130.000 saja yang berada persis di tengah kota dengan view juga nggak jauh dari pantai. Ini kota Nha Trangnya kalian bisa lihat dari kamar hotel kalian, dan fasilitasnya juga ada bathtub dan kamar mandinya juga cukup bersih dan cukup layak. Semuanya di harga cuma 130.000 kalian bisa dapatkan dengan fasilitas yang super duper bagus untuk harga kamar yang 130.000. Dan di rooftopnya juga ada swimming pool, tapi di momen ini dalam under construction, jadi swimming poolnya nggak bisa dipakai, tapi cukup nyaman kalau swimming poolnya udah dibenahin dan kalian nginap di sini.
Inilah nuansa malam kalau kalian pergi ke pantai, hanya sekedar rileks, duduk menikmati pemandangan pantai dan view kota yang sangat gemerlap, yang sangat mewah, dan pencahayaan pantainya juga cukup bagus. Jadi pantai ini nggak gelap ya, nggak menakutkan, tapi cukup terang dan cukup indah untuk hanya sekedar rileks di pantai saat di malam hari. Yang spesial dengan pantai-pantai yang berada di Vietnam ini adalah pantainya tidak ada pedagang gerobakan, tidak ada penjajah kaki lima ataupun orang-orang yang mengganggu kalian saat kalian berada rileks di pantai. Contohnya yang menjual-jual pernak-pernik, memberikan jasa massage, ataupun yang jual fasilitas speedboat, ataupun yang jual papan selancar ataupun apapun tidak ada di sini. Ini cukup nyaman, cukup bersih, cukup rileks, dan sangat-sangat mewah pantainya. Jadi kalian akan rileks dan nyaman hanya untuk stay beberapa hari di sini. Dan gue akan kembali lagi ke Nha Trang ini untuk stay mungkin 1 minggu untuk menelusuri kotanya dari ujung sana ke ujung sananya, dan ingin tahu apa yang lebih menarik lagi dari pantai Nha Trang ini. Walaupun pantai Nha Trang ini nggak begitu besar menurut gue, tapi ini yang gue rasakan, gue sangat comfortable di sini dibanding dengan pantai-pantai lain yang berada di Thailand, ataupun pantai yang berada di Indonesia, ataupun pantai yang berada di negara lain yang telah gue tuju seperti Turki. Turki juga mempunyai pantai yang cukup menarik dengan view yang sangat indah juga ya, tapi itu berada di area Eropa. Tapi untuk di area Asia ini, pantai Nha Trang ini rekomendasi buat kalian, baik kalian yang berada di negara Asia lain manapun, kalian datanglah ke sini. Selain murah, harga yang kompetitif, kalian mendapatkan fasilitas bintang 5 berada di daerah Nha Trang ini. Setiap orang enjoy dan relax untuk berendam di pantai Nha Trang ini, baik pagi, siang maupun sore hari, karena vibe-nya itu sangat-sangat indah. Dan gue tidak bisa berkata-kata apalagi untuk pantai Nha Trang ini, karena menurut gue Vietnam itu negara miskin, dan ini adalah kota kecil, dan ini adalah negara miskin, tapi fasilitasnya seperti kalian berada di negara kaya dengan harga yang super murah dan sangat terjangkau sekali. Jadi kota pantai yang paling gue rekomendasiin kalau kalian pergi ke Vietnam adalah Nha Trang ini. Gue cuma baru empat kota Nha Trang, Da Nang, Ho Chi Minh, dan Hanoi. Tapi
Natlang ini yang jadi rekomendasi buat gue bagi kalian semua yang hobi traveling tapi juga ingin menikmati pantai. Kalian bisa ke sini, ada pantai, ada pulau, dan ada resort-resort mewah yang cukup available buat kalian bisa inapi. Spesialnya dari pantai dan kota Natlang ini, biasanya orang kan di suatu tempat itu turisnya itu China, India, tapi di sini adalah Rusia. Jadi banyak banget warga negara Rusia yang tinggal di sini, yang bekerja di sini, yang menjual fasilitas untuk travel di sini. Seperti katanya di Bali sekarang juga banyak orang Rusia ya, dan mereka menggunakan bahasa Rusia, tidak ada Inggrisnya ataupun bahasa Vietnamnya. Jadi kayaknya market mereka itu juga orang Rusia, dan spesifiknya Rusia, Ukraina, dan negara-negara yang tetanggaan dari mereka ya. Jadi kalau kalian ke Natlang ini, di sini itu turisnya itu kayaknya 90% itu orang Rusia ataupun Asia Tengah yang ke arah Rusia sana. Banyak banget mereka itu di sini. Jadi kalau kalian ke Pantai Natlang ini hampir semuanya bule. Jadi kalau kita orang Asia Tenggara ini, kita seperti bule yang lagi liburan ke Eropa sana. Inilah bentuk kotanya dari Natlang ini, dan kota-kota di Vietnam yang menjadi tujuan wisata itu areanya itu cukup luas, jalannya cukup luas, cukup nyaman untuk berjalan kaki, dan cukup mewah dibanding dengan kota-kota yang berada di Indonesia. Seperti di Bali itu jalannya pada sempit-sempit gang semua, sedangkan di Natlang ini semuanya cukup luas. Begitu juga dengan di Danang. Saatnya kita berlanjut ke Danang ya ini ya. Danang ini juga kota yang sangat unik ya, seperti Singapura, tapi dia nggak pulau gitu. Jadi dia ada sungai yang cukup besar, itu Sungai Han, dengan pemandangan yang sangat indah. Banyak hotel-hotel mewah yang berada di Sungai Han ini ya. Dan juga banyak lagi, ada jajaran pantai yang juga cukup indah dan cukup menarik yang untuk kalian datangi kalau kalian ini ke Danang ya. Di Danang ini spesialisnya itu khusus untuk turis dari Korea ya, karena banyak banget tuh penerbangan langsung dari kota-kota Korea ke Danang ini. Ada kalau nggak salah 4 atau 5 penerbangan langsung dari kota-kota di Korea langsung ke Danang ini. Ya mungkin di Danang ini cukup murah, cukup menarik juga, dan cukup indah untuk dikunjungi kali ya.
Di Danang ini juga banyak factory outlet branded gitu, barang-barang mahal seperti Prada, Gucci, dan lain-lainnya. Factory outletnya itu dengan harga yang cukup kompetitif juga ya, bagi kalian yang ingin dapatkan produk-produk bergengsi tapi mungkin dengan harga yang terjangkau. Kalian bisa temukan di Danang ini. Ini adalah hotel gue di Danang. Itu hotelnya namanya kalau nggak salah Ibiza Riverfront Hotel. Ini hotel dari Aston ya, Aston Group itu. Yang cukup menariknya juga rooftopnya di atas itu ada poolnya, dan restorannya juga ada di atas ya, salah satu restorannya, tapi tidak begitu aktif. Pemandangannya sangat indah siang maupun di malam hari. Kota Danang ini sangat menarik dan sangat unik kalau menurut gue. Buat turis-turis juga sangat menarik ya. Pantainya pun cukup indah karena di sepanjang pantai itu juga berdiri gedung-gedung super mewah, hotel-hotel maupun apartemen-apartemen. Jadi pantainya di malam hari juga cukup enak dan nyaman untuk dikunjungi. Tapi kalau untuk prioritas pantai, gue lebih menyukai kota Natrang yang sebelumnya gue datangin sebelum ke Danang ini. Karena gue sangat mengagumin pantai Natrang, walaupun pantai Danang ini cukup indah, gue nggak kembali lagi di siang hari untuk menikmati pantainya ya. Sayangnya karena cukup panas di sini juga, dan gue cuma menikmati beberapa area lainnya seperti sungainya, ke pasarnya, karena gue tidak begitu lama berada di Danang ini. Kalau nggak salah cuma 2 malam ya. Like October skies, fumbling, lost all track of space and time. Dan ini adalah pemandangan malam ketika berada di Sungai Han-nya, di pinggir Sungai Han. Jadi itu adalah cruise malam ya. Kalau kalian ingin menikmatinya, kalian ada itu stop pointnya atau starting pointnya bagi kalian yang ingin menikmati malam. Kalau nggak salah itu harganya di 40 ribuan apa 50 ribuan, dan dapat gratis kalau nggak salah 1 minuman atau 2 minuman, wine atau apa, gue juga nggak pernah karena gue tidak mencobai atraksi berlayar di malam hari dengan cruise yang berada di Sungai Han Danang. We draw the lines, just read in between. I'm chasing you.
Dan berikut adalah view malam ketika berada di rooftop atau di pool lantai atas dari hotel gue yang pemandangannya sangat-sangat menakjubkan, sangat rileks dan sangat indah di malam hari. Dan khususnya untuk kota-kota di Vietnam ini, mereka sering banget mempunyai hotel, walaupun hotel murah tapi punya rooftop pool yang sangat indah pemandangannya untuk melihat kota dan sekeliling kota mereka yang berada di Vietnam. Watching the clouds pass through, no clue of the time, no reason to be so doomed. We all know the skies for the first time. We draw the lines, just read in between. I'm chasing you. Kota Da Nang ini sangat terkenal ya buat wisatawan Indonesia sekarang ini, atau mungkin juga wisatawan dunia, karena mungkin juga hampir memiliki 4 musim. Enggak dibilang 4 musim juga ya, tapi di Desember mereka juga cukup dingin ya, suhunya bisa sampai dengan 10 dan 15 derajat Celcius. Jadi cukup nyaman dan cukup adem untuk berlibur ke Da Nang ini. Di hotel gue ini harganya kalau nggak salah 250 apa 280 ribuan saja untuk berdua, dan dapat juga 2 free breakfast ya di hotel Hudson dari Ibiza Riverfront ini, dan cukup nyaman untuk breakfastnya. Menunya itu cukup variatif dan karyawannya cukup baik juga. Dia bisa menginfokan mana makanan yang nggak halal dan mana makanan yang halal di sini. Jadi cukup rekomendasi buat wisatawan dari Indonesia untuk stay di sini, dengan pemandangan restorannya yang di lantai 2 cukup keren dan cukup indah juga. Dan siang ini gue hanya menyusuri area di sepanjang Sungai Hans dengan tujuan sih sebenarnya mau ke Hans Market, yaitu pasar tradisional di tepi Sungai Hans ini. Ini adalah titik poin ya kalau kalian mau naik kurs di senja hari atau di malam hari, itu titik poinnya berada di area ini. Ini adalah salah satu gedung atau benar-benar kurs, gue juga nggak tahu, itu bentuk seperti cruise. Dan disinilah titik area kalian bisa beli tiketnya ataupun bisa beli di onlinean. Dan di malam hari area ini sangat-sangat indah, sangat rame, dan tujuan wisatawan untuk hangout karena terlalu banyak di sini kafe atau restoran-restoran yang bisa kalian nikmati di malam hari dengan view gemerlap kota Da Nang yang sangat indah. Katanya juga ada atraksi kembang api ataupun semburan api dari mulut naga yang berada di Sungai Hans ini, yang berada di jembatan itu ya, itu adalah naganya itu. Kalau malam katanya ada sejenis atraksi atau mungkin pun air mancur ataupun semburan api dari mulut naganya.
Dan di seberangnya ini kalian bisa dapatkan atau temukan Han Market atau pasar Hans yang berkhususnya untuk kalian yang ingin beli oleh-oleh ataupun souvenir-souvenir khas dari Vietnam dengan harga menurut gue yang sangat murah sekali dibanding dengan beli di kota-kota lain atau di toko-toko lain. Di toko-toko souvenir lain itu harganya hampir 2 kali lipat lebih mahal daripada harga di Hans Market ini. Di sekitar sini juga banyak factory outlet yang menjual produk-produk luxury gitu juga ya, tapi kalau ini khas Vietnam gitulah, walaupun di atasnya itu banyak juga barang-barang fake, produk-produk pakaian. Jadi bagi kalian yang pingin ke Da Nang ini, cukup 2 malam itu udah pas, dan kalian bisa berkeliling-keliling ke pantai-pantainya ataupun menikmati malam hari ataupun jalan-jalan santai di kotanya. Tapi kalau kalian pingin pergi ke Bana Hills, itu ada one day trip juga ataupun trip malam dinner gitu dengan harga yang kompetitif lah ya. Kalau one day trip itu antara 900.000, kalau dinner malam itu sekitar 300 ribuan saja. Bisa jadi pilihan. Kalau gue sih belum ngambil pilihan itu. Mungkin next time kalau gue datang ke sini lagi, gue akan mengambil paket itu. Pingin tahu Bana Hills seperti apa. Katanya sih cukup indah dan cukup menarik ya. Itulah tadi perjalanan gue ke Vietnam dan Nha Trang dan Ho Chi Minh, dan transit di Singapura itu kalau nggak salah 10 hari perjalanan ya.